Hentok. Apa lagi? Bahasa apa di sini? Apa? Manado. Sama kok bahasa Inggrisnya. Good. Hebat sekali. Itu sama dengan Cepatu, Kadera, Tinutuan, semua masuk di dalamnya. Nggak begitu tuh? Apa? Buren. Apalagi yang ada di sini? Timor, Pak Roy. Roy, mana Pak Roy ini? Diam beneran. Apa? Nggak ada, nggak usah mereka. Tidak ada di sini Timor Kat itu. Kalau bahasa saya no undang seni. No undang seni. Banyak sekali. Saudara, ungkapan banyak itu merupakan sesuatu yang tidak terjadi. Tapi saya mau katakan bagian ini. Apa rahasianya orang menghitung berkat Tuhan dan dari berkat Tuhan mengalir ucapan syukur? Kan apa akibatnya? Saya mau katakan poin yang pertama yang perlu kita belajar adalah orang yang mau jujur hidup ini dan ada ucapan syukur yang ada dalam hidupnya. Maka tidak hanya ucapan syukur, tetapi poin yang pertama, bahagia akan melahirkan bahagia dan terus melahirkan bahagia. Ini rahasia pertama. Kenapa kita harus jujur menghitung hari-hari, menghitung berkat Tuhan? Maka bahagia akan melahirkan bahagia dan akan terus melahirkan bahagia. Saya tidak akan mungkin yakin kalau kata banyak ini tidak akan pernah dimulai dengan satu. Ulangi kalimat ini. Kata banyak ini tidak akan mungkin jadi banyak kalau tidak pernah dimulai dari satu. Daud tidak akan mungkin katakan banyak kalau dia tidak pernah menghitung itu dari satu. Kita tidak akan mungkin berkata langkah saya 1000 kalau kita tidak pernah memulai dengan langkah pertama. Kita katakan umur saya 37, 40, 50 sampai dengan 90 kalau Tuhan berkenan. Tapi kita tidak pernah memulai, tidak pernah dalam hidup ini kita harus memulai daripada umur 1 tahun. Kita tidak akan mungkin berkata aku sudah bekerja 40 hari atau 30 hari kalau kita tidak pernah memulai daripada hari pertama. Artinya hari pertama adalah hari awal di mana akan menentukan hari-hari berikutnya. Kebahagiaan awal akan menentukan kebahagiaan berikutnya. Sehingga ketika kita mau jujur menghitung dan mengevaluasi hidup kita mau mencari apa berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita menemukan satu berkat akan melahirkan berkat-berkat yang lain, akan melahirkan bahagia-bahagia yang lain. Karena saya percaya hidup ini tidak akan dimulai kalau kita tidak pernah memulai daripada hidup yang berada mulai dari satu. Dunia tidak akan mungkin ada, manusia tidak akan mungkin ada kalau tidak dimulai dari manusia pertama yang namanya Adam. Saudara memahami? Maka di sini saya membawa kita untuk melihat begini. Kebahagiaan berikutnya tidak akan mungkin ada kalau tidak ada kebahagiaan awal. Maka mari kita belajar untuk memahami ini. Poin yang pertama yang kita mau jujur melihat hidup ini, bahwa kalau hidup ini tidak akan mungkin ada kebahagiaan yang lain. Tapi karena ada hidup ini, maka di dalam hidup ini baru melahirkan akan kebahagiaan yang lain. Tapi pertanyaannya, siapakah yang memberikan hidup buat kita? Mungkin saudara katakan, Papa Mama. Papa Mama melakukan amanat kebudayaan. Senyum-senyum. Papa Mama melakukan amanat kebudayaan. Maka kita ada. Kemudian bertanya lagi, Papa dan Mama kita asalnya dari mana? Kemudian dikatakan, kakek dan nenek saya melakukan amanat kebudayaan. Maka lahirlah Papa dan Mama saya. Saudara memahami amanat kebudayaan? Ada yang belum? Kebudayaan itu bukan budaya. Amanat kebudayaan itu dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Kemudian bertanya lagi, nenekmu asal dari mana?
dari orang tuanya, kakek nenek. Kemudian ditanya, kakek nenek orang tuanya, kakek nenekmu dari mana? Nggak akan habis-habis. Ujung-ujungnya kita harus mengaku bahwa ada satu pribadi yang membuat manusia. Betul? Sehingga ketika kita ada saja itu satu anugerah. Ketika kita ada saja itu sudah menjadi sebuah berkah. Dan ketika kita ada itu sudah sebuah kebahagiaan. Dan ketika kita mulai merayakan ulang tahun kita, bukankah itu juga mau mengingatkan kita bahwa kita pernah lahir? Maka lahir itu sudah sebuah kebahagiaan. Dan dalam perjalanan hidupnya ketika kita memperingati hari ulang tahun pun itu kebahagiaan. Kalau dia tidak mudah lahir, tidak mungkin dirayakan hari ulang tahun. Coba bayangkan, ada orang gak lahir tapi dibikin hari ulang tahun. Kita mulai mikir, dia lahir tahun berapa? Bulan berapa? Memang kita memahami ada manusia yang lahir tapi dia tidak tahu kapan dia lahir. Betul? Saya menemukan di kampung di Kalimantan Barat. Saya tanya, ada satu nenek, saya bilang, nenek, hati-hati, di Kalimantan Barat ada nenek itu, nenek bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini maksud saya ini nenek perempuan. Nek, kapan lahirnya? Sudah umur berapa ini? Dia bilang, saya nggak tahu lahirnya kapan, tapi waktu virus datang. Nggak tahu kapan. Ada lagi yang bilang begini, saya nggak tahu lahirnya, tapi orang tua daripada mikir susah-susah, mereka kasih saja tahun berapa dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parahnya adalah supaya bisa datang ke Jepang, umurnya sudah 40, dia jadikan 17 tahun. Nah, saya kembali kepada hidup ini, kembali kepada bagian firman Tuhan. Ketika anak kita pertama lahir, otomatis itu sebuah kebahagiaan, bukan? Kebahagiaan. Saya katakan ketika anak kami pertama lahir, saya rasanya berjalan itu kayak melayang. Kenapa? Saya merasa saya gentleman. Iya. Ketika anak pertama saya lahir, saya rasanya saya sudah berubah status. Sekarang dipanggil bapak ayah. Ya, wibawanya lain. Jalannya pun lain. Dulu jalannya begini, jalannya sekarang begini. Orang akan tanya kenapa jalan begitu? Gentleman. Kenapa jalan begitu? Sekarang sudah bahagia. Yang lebih bahagia lagi ketika anak ini mulai bertumbuh dalam kelucuannya. Maka saya mengatakan, ketika kita memandang dia dalam kelucuannya, ketika dia mulai menangis, apa itu mau seakan-akan menangis, kita mau bikin kemasan gitu, kemudian dia menangis. Dan ternyata ketika lihat cerminan diri dengan kita, senang menyatu bukan? Maka saya menghimbau bagi bapak-bapak yang anaknya di desa, kalau belum beli laptop buat istri sana, cepat beli laptop. Tapi jangan hanya beli laptop, di kamera, supaya ketika anak itu bertumbuh dan lucu-lucunya, walaupun tidak ada di sana tapi dia. Itu anugerah, itu berhak. Nah, apalagi lahir kita nggak pernah ada di sana. Kita boleh bangga di sini, tapi kita tidak pernah menggendong dia di sana. Dan sekarang, bukankah kita melewati hari-hari hidupnya begitu indah, dan kita pulang ternyata kita sudah bercucu. Lalu dia sudah punya anak. Tapi saya mau katakan buat kita, kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh kelahiran. Karena tidak mungkin tiap tahun kita punya anak baru kita bahagia, bukan? Tiap tahun kita punya anak, maka kalau saya sudah 7 tahun di sini berarti harus 7. Bang namanya bahagia? No.